yang rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri, pulang silakan. Kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya nggak ada masalah kok. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, ya kawal dengan baik, jangan diganggu. Walaupun mereka sendiri yang mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik kan begitu. Di mana umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan, segala keputusan pemerintah baik atau tidak baik, sudahlah dia protes, dia serang. Jadi putusan pemerintah yang sudah baik pun kadang-kadang diprotes juga. Itu sisi sudahlah. Tapi kalau ulama enggak, putusan pemerintah bagus, ya kita apresiasi, kita hargai, kita terima kasih, kita doakan, betul? Tapi keputusan yang tidak baik, yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang bisa menghancurkan negara, wajib untuk kita kritisi. Tapi segala kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat, apapun agama, budaya, dan bahasanya. Sekali lagi saya tanya, kalau itu kedudukan ulama mulia tidak? Mulia tidak? Kasusnya diancam dibuka lagi, HRS menyatakan itu Denny Siregar dan Abu Janda. Kenapa kau tidak periksa? Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab atau dikenal dengan Habib Rizik mengaku siap rekonsiliasi dengan pemerintah jika syarat-syaratnya dipenuhi. Dilansir dari tribunwall.com, hal itu ia sampaikan di markas Syariah Petamburan yang ditayangkan oleh kanal YouTube Front TV. Habib Rizik menegaskan dirinya siap rekonsiliasi jika pemerintah menunjukkan itikat baik melalui dialog terbuka. Kepada para simpatisan yang hadir, Rizik menegaskan dirinya tidak anti terhadap dialog. Ia mengaku siap mendengar keinginan dari pemerintah terhadap dirinya dan para pendukungnya. Meskipun begitu, di sisi lain, Rizik meminta tuntutannya yang didengarkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, ia mengaku mendapat bisikan bahwa kasus-kasus hukum yang pernah menjeratnya akan dibuka kembali. Rizik lalu menyampaikan tuntutan terhadap kasus penistaan agama dan ulama yang menurut dia penting untuk diproses. Ia juga menyebut sejumlah nama yang menurutnya juga harus dijerat secara hukum. Ia adalah Denny Siregar dan Abu Janda. Rizik menilai ada ketidakadilan dalam perlakuan terhadap para tokoh tersebut dibandingkan terhadap dirinya. Polisi jaga rumah Nikita Mirzani dari kepungan massa Rizik. Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan sejumlah personil untuk mengamankan rumah Nikita Mirzani yang berlokasi di kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Pengiriman personil dilakukan guna mengantisipasi massa yang mengancam akan menggeruduk kediaman Nikita Mirzani lantaran dianggap telah menghina pentolan FPI Rizik Syihab. Dari semalam, anggota kepolisian telah berpatroli pengamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian kata Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto saat dihubungi. Sampai saat ini, pihaknya juga masih melakukan patroli dan pengamanan di sekitar kediaman Nikita. Antonius menyebut sebenarnya tidak ada permintaan dari Nikita kepada pihak kepolisian untuk melakukan penanganan. Antonius menyebut sebenarnya tidak ada permintaan dari Nikita kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan. Namun sebagai jasa keamanan dan ketertiban di lingkungan, tentunya pihak kepolisian tetap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Antonius berharap agar situasi keamanan tetap terkendali dan tidak ada gangguan keamanan. Nikita Mirzani pernah dituding sebagai cepu atau orang yang dekat dengan kepolisian karena sering membantu. Tudingan itu dilontarkan pengacara ternama Elza Syarif. Nikita membantah lalu melaporkan Elza ke kepolisian atas pernyataannya tersebut. Video artis Nikita Mirzani yang mengeluhkan kepulangan Rizik Syihab lantaran membuat kemacetan di banyak ruas jalan Jakarta beredar di media sosial.
Rizik pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Merespon cuitan Nikita, Ustadz Maher atau YB mengancam akan menggeruduk rumah Nikita karena dianggap telah menghina Habib Rizik Syihab. Video berisi pernyataan ancaman itu pun diunggah Nikita dalam akun Instagramnya @nikitamirzani17. Polisi bersiaga imbas ancaman rumah Nikita Mirzani digeruduk massa. Artis Nikita Mirzani mendapat ancaman digeruduk massa hingga dipolisikan karena ucapannya soal Habib adalah tukang obat. Pihak kepolisian pun berjaga-jaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Polres Metro Jakarta Selatan menurunkan personel untuk melakukan patroli di lingkungan tempat tinggal Nikita Mirzani. Polisi akan melakukan patroli hingga situasi kondusif. Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan tidak ada permintaan khusus dari Nikita Mirzani soal pengamanan itu. Namun polisi melakukan patroli untuk berjaga-jaga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Agus mengatakan patroli di lingkungan tempat tinggal Nikita Mirzani masih dilakukan. Tidak ada permintaan dari Nikita Mirzani soal pengamanan ini, namun Agus mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Ia menambahkan pihaknya berharap tidak ada gesekan terkait kejadian itu. Kasus ini bermula saat Nikita Mirzani mengomentari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab ke tanah air yang disambut oleh ribuan massa. Nikita kemudian menyebut bahwa Habib adalah tukang obat. Hal inilah yang menimbulkan reaksi dari pendukung Rizik Syihab. Apa respon mereka? Menurut tim kuasa hukum FPI Aziz Januar, tanggapannya adalah sampah tidak perlu ditanggapi. Demikian pesan singkatnya. Nikita memang bukan tanpa alasan menyebut nama Habib adalah tukang obat. Ucapan tersebut merupakan respon Nikita soal keramaian saat penjemputan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi beberapa hari lalu. Kembali ke Aziz, dia menegaskan tindakan yang dilakukan FPI harus ada perintah Habib Rizik. Untuk saat ini, pihaknya tidak mau menanggapi pernyataan Nikita lebih jauh lagi. Respon serupa juga disampaikan oleh Ketua Persaudaraan Alumni PA212, Slamet Ma'arif. Dia juga menyebut pernyataan Nikita adalah sampah. Kemarahan pendukung Habib Rizik Syihab dipicu dengan ucapan Nikita Mirzani. Ucapan apa itu? Hal ini berawal ketika Nikita Mirzani mengomentari kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi yang disambut oleh massa. Lalu bintang film Coming Egg itu menyebut bahwa Habib adalah tukang obat. Komentar tersebut mendapat kecaman dari pendukung Habib Rizik Syihab Ustadz Maher Al-Tuwalibi. Dia menyebutkan akan menurunkan 800 orang untuk menggeruduk rumah Nikita Mirzani. Dari semalam, anggota kepolisian telah berpatroli pengamanan di sekitar kediaman yang bersangkutan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian kata Wakapolres Metro Jaksel AKBP Antonius Agus Rahmanto saat dihubungi. Sampai saat ini, pihaknya juga masih melakukan patroli dan pengamanan di sekitar kediaman Nikita. Antonius menyebut sebenarnya tidak ada permintaan dari Nikita kepada pihak kepolisian untuk melakukan penanganan. Antonius menyebut sebenarnya tidak ada permintaan dari Nikita kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan. Namun sebagai jasa keamanan dan ketertiban di lingkungan, tentunya pihak kepolisian tetap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut, Antonius berharap agar situasi keamanan tetap terkendali dan tidak ada gangguan keamanan. Nikita Mirzani pernah dituding sebagai cepu atau orang yang dekat dengan kepolisian karena sering membantu. Tudingan itu dilontarkan pengacara ternama Elza Syarif. Nikita membantah lalu melaporkan Elza ke kepolisian atas pernyataannya tersebut. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab atau dikenal dengan Habib Rizik mengaku siap rekonsiliasi dengan pemerintah jika syarat-syaratnya dipenuhi. Dilansir dari tribunworld.com, hal itu ia sampaikan di markas Syariah Petamburan yang ditayangkan oleh kanal YouTube Front TV. Habib Rizik menegaskan dirinya siap rekonsiliasi jika pemerintah menunjukkan itikat baik melalui dialog terbuka. Kepada para simpatisan yang hadir, Rizik menegaskan dirinya tidak anti terhadap dialog. Ia mengaku siap mendengar keinginan dari pemerintah terhadap dirinya dan para pendukungnya. Meskipun begitu, di sisi lain, Rizik meminta tuntutannya yang didengarkan oleh pemerintah.